Kita lanjutkan ya, hadis Sunan Ibnu Majah, nomornya 3266. Babul akli utawi babnya makan, bil yamini dengan tangan kanan. Haddatsana Hisam bin Ammarin, haddatsana Al-Hiklu bin Ziyadin, haddatsana Hisam ibnu Hasan an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda, siapa Nabi, liyakul agar makan, sopo ahadukum salah satu kalian, biyaminihi dengan menggunakan tangan kanannya. Di perintahnya Nabi seperti itu. Wal yasrob, dan agar minum dia ahadukum biyaminihi dengan tangan kanannya. Wal yakhud, dan supaya mengambil dia ahadukum biyaminihi dengan tangan kanannya. Ngambil sesuatu itu juga pakai tangan kanan. Wal yu'ti, dan supaya memberikan sesuatu ke orang lain, dia ahadukum biyaminihi juga menggunakan tangan kanannya. Sebab apa? Fa inna syaitona, maka sesungguhnya setan, iku yakulu, makan dia setan, bisimalihi dengan tangan kirinya. Wa yasrobu, dan minum dia setan, bisimalihi dengan tangan kirinya. Wa yu'ti, dan memberikan sesuatu, sopo setan, bisimalihi juga dengan tangan kirinya. Wa ya'khudhu, dan mengambil dia setan, mengambil sesuatu, bisimalihi dengan tangan kirinya. Jadi untuk membedakan antara kita manusia, orang mukmin dengan setan, jadi segala sesuatu itu supaya dilakukan dengan tangan kanan. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Muhammadu bin Sobah, qala berkata keduanya, haddatsana Sufyan bin Uyainah anil Walidi bin Kasir an Wahbi bin Kaisan, sami'ahu, mendengar dia, hu pada hadis, min Umar, dari Umar ibni Abi Salimah. Jadi Wahab bin Kaisan mendengar hadis ini dari Umar bin Abi Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah ini anak tirinya Nabi. Jadi dia adalah putra dari Ummu Salamah, istrinya Nabi, dari suaminya terdahulu, yaitu Abu Salamah. Qala, berkata dia Umar, kuntu, ada aku iku gulaman, seorang anak kecil, fi hijri Nabi, di dalam ramutannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku dulu waktu Nabi masih hidup, itu aku masih kecil, jadi diramut oleh Nabi. Wakana, dan ada opo yadi, tanganku, iku tatisu. Tatisu itu ini, ngerayai. Raya itu tangannya ya kemana-mana untuk ngambil makanan itu. Pisoh fati, di dalam piring, di dalam wadah makanan. Jadi dalam makan bersama itu, dia makannya ngambil yang jauh-jauh itu, yang di depannya tidak diapa-apakan. Fakola, maka bersabda siapa Nabi li padaku, ya gulam, wahai anak kecil.
Anak kecil di sini ya Umar bin Abi Salamah itu sami menyebutlah engkau Allah pada Allah, artinya membacalah bismillah sebelum makan. Wakul dan makanlah kamu biyaminika dengan tanganmu. Kalau maem, nah nanti pakai tangan kanan ya. Wakul dan makanlah kamu mimma dari apa-apa yalika yang mendekati opoma kepadamu. Ini makanan itu sama saja. Nah, jadi kamu ambil dari makanan yang dekat darimu. Ini kan makan bersama gitu kan. Jadi satu piring besar dimakan beberapa orang. Nah, itu yang dimakan yang di dekat saja, di depan kita. Jadi tidak usah ngambil yang di depannya orang. Lawang menunya juga sama saja. Hadatsana Muhammad bin Rumkin, akhbarana Laisu ibnu Sa'din, an Abi Zubair, an Jabir, an Rasulillah, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda siapa Rasul, la takulu, jangan makan kalian bisimali dengan menggunakan tangan kiri. Sebab apa? Fa inna syaitona, maka sesungguhnya setan iku yakulu, makan dia setan bisimali dengan menggunakan tangan kiri. Ini menunjukkan bahwa setan itu ya punya tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nah, kalau setan itu makannya pakai tangan kiri. Babu lakil asobi, bab menjilati jari-jari. Jadi jari-jari tangan yang habis digunakan untuk makan, ya, selesai, sebelum dicuci itu dijilati dulu. Itu bukan karena kok rakus ya, enggak. Barangkali ada barokah yang tertinggal di situ. Hadatsana Muhammad bin Abi Umar Al-Adani. Hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Amri bin Dinarin an Ato an ibni Abbas anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Nabi, idza akala, ketika makan, sopo ahadukum, salah satu kalian, to'aman pada makanan, fala yamsah, maka jangan mengusap dia ahadukum yadahu pada tangannya. Jadi jangan langsung diusap untuk dibersihkan, jangan. Hatta yal akoha, sehingga menjilati dia ahadukum ha pada tangan. Ini dijilati sendiri. Au atau yul ikoha, menyuruh menjilati dia ahadukum ha pada tangan, atau nyuruh orang lain untuk menjilati, mungkin istrinya atau anaknya yang sekiranya tidak jijik, ya, yang sekiranya tidak jijik. Qala berkata sopo Sufyanu Sufyan, sami itu mendengar aku Umaro ibna Qais pada Umar bin Qais. Yas'alu, bertanya dia Umar bin Qais an al Amro ibna Dinarin pada Amr bin Dinar. Aro'aita, apakah melihat engkau, artinya bagaimana pendapatmu, hadisa ato'in, pada hadisnya Ato, yang berbunyi layam sah, jangan mengusap, sopo ahadukum, salah satu kalian, yadahu pada tangannya, kata yal akoha, sehingga menjilati dia ahadukum ha pada tangan. Au atau yul ikoha, menyuruh jilati dia ahadukum ha pada tangan. Aman dari siapakah huwa utawi hadis tersebut.
Jadi Umar bin Qais itu bertanya kepada Amr bin Dinar, menurutmu hadisnya Atok yang berbunyi salah satu kalian tidak boleh membersihkan tangannya sampai menjilatinya atau nyuruh orang lain menjilati, itu menurut engkau itu hadis dari siapa? Jadi Atok itu mendengar dari siapa? Qala berkata Amr bin Dinar, Ani bin Abbas. Oh, kalau itu dari Benu Abbas itu. Ya, itu dari Benu Abbas. Itu. Itu. Qala berkata sopo Umar bin Qais. Ya. Lalu Umar bin Qais mengatakan, ya, fa'inahu maka bahwasanya Qudisnahu diceritai kami hu pada hadis an Jabir dari Jabir. Loh, setahu saya hadis itu diceritakan kepada kami dari Jabir. Ya, dari Jabir itu yang meriwayatkan. Qala berkata Amr bin Dinar, hafidnahu menghafal atau hafal kami hu pada hadis min Atok dari Atok ani bin Abbas. Qabla an yakdama sebelum jika datang sopo Jabirun Jabir alaina atas kami. Ya. Loh, ndak. Ini ucapannya Amr bin Dinar. Kami itu sudah hafal hadis tersebut dari Atok, dari Ibnu Abbas sebelum Jabir datang pada kami. Nah, sebelum Jabir ke sini kami sudah hafal hadis itu dari Atok, dari Ibnu Abbas. Nah, itu ya. Wa inama dan sejatinya lakiya ketemu sopo atau Atok ketemu Jabiron pada Jabir tisanatin di dalam tahun Jawaro yang bertetangga sopo Atok tiha di dalam tahun Bima kata di Mekah. Nah, Atok itu memang pernah ketemu dengan Jabir di suatu tahun yang mana mereka berdua itu hidup bertetangga di Mekah. Jadi Atok ini ya dengar hadis tersebut dari Ibnu Abbas, walaupun memang Atok ya pernah ketemu dengan Jabir, pernah hidup di suatu tahun yang mana keduanya itu tinggal di Mekah. Hadasana Musa ibnu Abdirrahman. Akhbarona Abu Dawud al-Hafari an Sufyan an Abi Zubair an Jabir qala berkata Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layam sah jangan mengusap sapa ahadukum salah satu kalian ini mengusap yang arahnya untuk membersihkan, ya dahu pada tangannya hatta sehingga yal akoha menjilati dia ahadukum ha pada tangan. Jadi tangan itu jangan diusap dulu, jangan dibersihkan dulu sampai dijilati. Ini tangan yang digunakan untuk makan itu. Fa'inahu maka sesungguhnya ahadukum iku layadri tidak tahu dia fi ayyi ta'amihi di dalam manakah makanannya opo al barokatu barokah. Saya ulang ya. Fa'inahu maka sesungguhnya dia iku layadri tidak tahu dia fi ayyi ta'amihi iku di dalam mana makanannya al barokatu utawi barokah. Karena dia tidak tahu barokah itu
di makanan yang sebelah mana itu. Lah barangkali barokahnya itu ada di makanan yang masih nempel di tangan itu. Makanya Nabi mensunahkan untuk menjilati itu tadi. Babu tankiyatis sohfah, bab membersihkan nampan atau piring besar. Jadi sohfah itu ya biasa yang digunakan untuk makan bersama itu. Hadasana Abu Bakri ibnu Abi Saibah, hadasana Yazid ibnu Harun, ahbarona Abul Yamani al-Barok. Kola hadasatni jaddati, bercerita nih padaku sopo jaddati, nenekku, yaitu Ummu Asim. Kolat berkata nenek atau Ummu Asim. Dakhala masuk alaina atas kami, sopo Nubaisatu Nubaisah, maula Rasulillah, bekas budaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanahnu dan utawi kami iku nakulu, sedang makan kami fi qas'atin, di dalam piring. Jadi pas kami makan bersama gitu, lah Nubaisah itu bertamu. Faqala, maka berkata dia Nubaisah. Qala, bersabda sopo an-nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa akala yang makan dia man fi qas'atin, di dalam suatu piring, falahisaha, maka menjilati dia manha pada piring. Jawabnya istighfarat, maka memintakan ampun lahu untuk man opo al-qas'atu, piring tersebut. Jadi barang siapa yang makan di suatu piring, ya, suatu wadah, terus dijilati, maka wadah tersebut memintakan ampun kepada orang itu. Hadasana Abu Bisrin Bakru ibnu Khalaf. Ini sunah-sunah yang zaman sekarang kayaknya terlupakan atau ditinggalkan. Wa Nasru ibnu Aliyin qala, berkata keduanya. Hadasana Al-Mu'alla ibnu Rasidin Abul Yaman, qala, berkata dia Mu'alla bin Rasid. Hadasatni, bercerita nih padaku sopo jaddati, nenekku, an rajulin, dari seorang laki-laki, min Hudzailin, dari Hudzail. Yuqalu, dikatakan, lahu, bagi laki-laki tersebut, sopo Nubaisatu al-Khair, Nubaisah al-Khair. Jadi rajul dari Hudzail, laki-laki dari Hudzail itu namanya adalah Nubaisah. Qalat, berkata dia nenek, ya, nenek. Dakhala, masuk alaina atas kami sopo Nubaisatu Nubaisah. Nenek ini kalau dilihat dari hadis sebelumnya, ya namanya Ummu Asim itu. Jadi kunyahnya Ummu Asim. Karena aslinya ya sama dengan hadis sebelumnya itu. Qalat, berkata dia nenek. Dakhala, masuk alaina atas kami sopo Nubaisatu Nubaisah. Wa nahnu, dan utawi kami iku nakulu, makan kami fi qas'atin, di dalam suatu wadah atau piring, lana, bagi kami. Jadi waktu itu kami makan bersama, ya. Fahadasana, maka bercerita sopo Nubaisah na pada kami, Rasulullah utawi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iku kola, bersabda siapa Nabi, atau di
cetakan lain mungkin. Nah, ini di sini eh, lafadznya fakola. Nah, itu ya. Fakola hadasana Rasulullah gitu. Ini di cetakan tertentu seperti itu. Kalau lafadznya seperti itu, berarti fakola maka berkata sopo sopo Nubaisah hadasana bercerita pada kami sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kola bersabda siapa Nabi itu ya, beda cetakan mungkin ya, bedalah. Yang penting tidak mengubah konteksnya ya, konteks hadisnya. Man utawi barang siapa akala yang makan dia orang fikos atin di dalam suatu wadah atau piring, tuma lakisaha kemudian menzilati dia manha pada piring, istighfarot maka memintakan ampun opo lahu kepada orang opo alkos atu piring tersebut. Jadi barang siapa yang makan di piring kemudian dijilati, nah piringnya itu memintakan ampunan. Babul akli babnya makan, mimma dari apa-apa yalika yang mendekati opoma kapadamu. Jadi kalau makan bersama gitu ya, piring besar ya sudah diatur. Nah, ya sudah kita makan yang ada di depan kita yang mendekati kita. Ya, jadi tangannya jangan gentayangan kemana-mana. Ya, nanti ganggu orang lain yang ikut serta makan bersama di situ. Iku hadasana Muhammadu bin Khalafin al-Asqalani, hadasana Ubaidullah, hadasana Abdul A'la, an Yahya ibni Abi Kasir, an Urwata bin Zubair, an ibni Umar. Qala berkata Ibnu Umar, qala bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza wudiat ketika diletakkan opo alma idatu hidangan, fal yakul maka supaya makan dia orang, mimma dari apa-apa yalihi yang mendekati opo ma hi pada orang. Jadi kalau hidangan itu diletakkan untuk makan bersama, ya makan yang dekat-dekat saja. Walaya tanawal dan jangan meraih atau mengambil dia orang min baini yadai jalisihi dari depannya teman duduknya orang. Jadi tangannya jangan gentayangan ngamili makanan yang ada di depan temannya. Teman makannya itu maksudnya. Hadasana Muhammadu bin Basarin, hadasanal Ala ibnul Fadl bin Abdul Malik bin Abi Sawiyah, hadasani Ubaidullah ibnu Ikros an Abih Ikros ibni Du'aib. Qala berkata Ikros, utia didatangi sopo an nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam bi bi jafnatin dengan nampan yang besar ya, nampan yang besar, jadi piring yang besar itu, kathiris saridi yang banyak saritnya. Sarit itu jenis makanan, kalau waktu itu yang paling enak itu sarit itu, jadi sejenis bubur yang ada dagingnya ya. Walwadaki dan daging lemak ya, daging gajih ya, wadak. Jadi tasamul lahmi wasahmi, nah, itu jadi semacam daging yang ada lemaknya. Pak Akbalna maka datang kami, nakulu makan kami minha dari nampan tersebut ya. Nah, kami ya datang ada makanan ya. Fakobatu maka memasukkan aku yadi pada tanganku
Jadi khobatu itu artinya mengambil secara ngawur, ya. Jadi al-khibatu adalah fi'lus sayi ala ghairi nidom. Jadi mengambil sesuatu itu ngawur gitulah. Jadi tidak ada tata keramanya. Pinawakiha di dalam penjurunya nampan yang besar itu. Sana enak ambil, sana ambil. Gitu. Jadi nggak karu-karuan. Ya. Sementara yang makan itu banyak ya, seperti orang rebutan makanan itu. Ya. Fakola maka bersabda siapa Nabi, ya Ikros, wahai Ikros, kul makanlah kamu min maudhi'in dari tempat wahidin yang satu. Ya langsung dinasihati Nabi, ya Ikros, kul min maudhi'in wahid. Fa'inahu maka sesungguhnya makanan iku to'amun makanan wahidun yang satu. Wong jenis makanannya loh sama saja. Ya, di depanmu ya sarit, di depan temanmu itu ya sarit. Sama daging lemak itu, sama saja. Ya, wong jenis makanannya ya sama kok. Kok seolah-olah ngerebut haknya temannya. Tuma kemudian utina diberi kami bitobakin dengan ya, suatu wadah ya sama ya, suatu wadah tobak itu ya wadah atau nampan sama. Fihi iku di dalam wadah alwanun utawi berbagai jenis minarutob dari kurma. Nah terus ada lagi hidangan berikutnya. Jadi satu wadah isinya berbagai jenis kurma. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, itu. Ada yang super, ada yang premium, ada yang biasa saja. Nah, pokoknya kurmanya itu sama saja. Fajalat maka memilih opo yadu Rasulillah tangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pitobaki di dalam wadah tersebut. Nah, kalau jenisnya makanan berbeda ya silahkan memilih. Fakola maka bersabda siapa Nabi ya Ikros wahai Ikros. Kul makanlah kamu min haitsu syi'ta dari sekiranya menghendaki kamu. Fa'inahu maka sesungguhnya makanan yang kedua itu iku ghairu launin selain jenis wahidin yang satu. Jadi yang perlu dipahami ya, kalau kita makan bersama dan jenis makanannya kok ya sama saja, ya sudah ngambil yang di depannya saja, ndak usah ngambili ngincipi yang di depannya temannya, jangan. Wong makanannya sama saja. Tapi kalau makanannya berbeda ya silahkan milih yang sekiranya cocok. Babun nahyi babnya larangan anil akli dari makan min darwatit farid dari tengahnya farid. Makan dari tengahnya farid. Jadi kan ya semacam hidangan ya. Nah, itu ngambil itu langsung dari tengahnya. Jadi tidak dari pinggirnya dulu. Itu dilarang ya. Hadasana Amru ibnu Utsman ibni Sa'id bin Kasir bin Dinarin al-Himsi. Hadasana Abi hadasana Muhammadu bin Abdurrahman ibni Irkin al-Yahsobi. Hadasana Abdullah bin Busrin ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku utiya didatangi sopo Rasul bikoswatin dengan suatu nampan atau suatu piring. Fakola maka bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulu makanlah kalian min Jawa nibiha dari beberapa pinggirnya kos'ah. Nah,
Ya, jadi kalau makanan besar ya makan bersama atau makan sendiri termasuk ini. Jadi diambil yang pinggir-pinggir dulu. Itu dimakan ya. Kalau pinggir habis, nah baru nanti ke tengah-tengah. Wada'u dan meninggalkanlah kalian darwataha pada tengahnya kos'ah. Jadi makanan yang ada di tengahnya piring itu dibiarkan dulu. Ya, jangan langsung dimakan. Yubarok maka dibarokai fiha di dalam kos'ah. Nah, nanti makanan yang ada di piring itu nanti dibarokai. Jadi ibarat induknya itu ada di tengah. Nah, jadi yang kita makan itu anak-anaknya dulu yang ada di pinggir-pinggir. Nah, ya dari induknya atau sumbernya ini nanti mengalirkan barokah. Itu loh. Nah, kalau langsung diambil tengah ya sudah habis itu sumber barokahnya habis. Hadasana Hisam Ibnu Amar hadasana Abu Hafsin ya. Umar ibnu Ad-Darrohsi hadasani Abdurrahman ibnu Abi Qasimah an Wasilah ibnil Asqa al-Laisi. Qala berkata Wasilah, akhadha mengambil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birok sisarit, birok sisarit pada ya, kepalanya sarit. Ya. Jadi bagian tengahnya itu dipegang sama Nabi. Jadi bagian tengahnya itu dipegang sama Nabi. Pakola maka bersabda siapa Nabi, kulu makanlah kalian bismillah dengan membaca bismillah min hawalaiha dari sekitarnya roksis sarit. Artinya dari pinggirnya dulu ya. Wa'fu dan memaafkanlah kalian, artinya meninggalkanlah kalian. Rok saha pada kepalanya sarit, artinya bagian tengah jangan diganggu dulu. Ya. Fa'inal barokata maka sesungguhnya barokah. Iku taktiha datang opo barokah pada rok susarit dari tengahnya itu. Min fauqiha dari atasnya tengahnya sarit. Jadi makanan satu piring gitu, piring besar, nah tengah itu dibiarkan, makannya di pinggir. Nah, yang pinggir dulu karena barokah itu datang ke tengah-tengahnya sarit, tengah-tengah makanan itu dari atasnya. Jadi dari atas turun ke bawah. Hadasana Ali ibnul Mungdir, hadasana Muhammad ibnu Fudailin, hadasana Atha ibnu Sa'ib, an Sa'id ibni Jubairin, an ibni Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza wudi'a ketika diletakkan apa at-ta'amu makanan, fakhudhu maka mengambillah kalian min hafatihi ya, min hafatihi dari pinggirnya makanan. Jadi kalau makan diambil bagian pinggirnya. Wadaru dan meninggalkanlah kalian wasatahu pada tengahnya. Fa'innal barokata maka sesungguhnya barokah iku tanzilu turun opo barokah fi wasatihi di dalam tengahnya makanan. Jadi biar nyumber ya, dari atas nanti turun ke tengahnya makanan, nah nanti mengalir ke pinggir-pinggir. Lah kita makan itu pinggirnya dulu. Sehingga barokahnya itu bisa tetap ada. Babul lukmati babnya suapan. Jadi makanan sesuap ya, mau dimakan jatuh ya. Idza sakotot ketika jatuh
apa lukmah? Kalau jatuh itu gimana? Apa dibiarkan atau ditendang atau diinjek atau diambil lagi? Hadasana Suwaid bin Sa'id, dasana Yazid bin Zurai'in, an Yunusa, anil Hasani, an Makil bin Yasarin, kola berkata Makil. Kolanya berarti Hasan, ya, Hasan saja ya, Hasan. Bainama huwa di saat utawi dia Makil iku yatagoda makan dia makan ketika itu sakotot jatuh minhu dari Makil opo lukmatun satu suapan. Jadi Hasan mengatakan pada saat Makil itu makan, nah, ada satu suapan itu jatuh, ya, jatuh. Patana walaha maka mengambil sopo Makil ha pada satu suapan. Fa'amato maka membersihkan dia Makil. Ma pada apa-apa karena yang ada opo ma fiha di dalam suapan, satu suapan yang jatuh itu bayane mamin adza dari kotorannya. Ada mungkin pasir-pasirnya dibersihkan gitu aja ya. Fa'akalaha maka makan dia Makil ha pada suapan ya. Dimakan gitu aja. Fatagomaza maka menghina ya, maka menghina. Gomaza itu tagomaza itu menghina mungkin pakai mata itu loh. Delok-delok. Wong kok ngeragase kayak ngono. Lihat ya. Patagomaza itu menghina. Di Quran kan ada ya tago mazun. Tago maza ya tago mazu. Kalau di Al-Qur'an ya tago mazun. Di juz 30 itu. Bihi terhadap Makil sopo ad-dahakin, orang-orang dahakin. Orang-orang dahakin. Jadi dahakin itu orang-orang desa yang memang pekerjaannya sebagai petani. Dahakin. Kayak kurang panganan gitu kan. Kayak kurang makanan jatuh dikit aja diambil, dibersihkan, dimasukkan mulut tuh kan. Fakila maka dikatakan aslaha semoga memperbaiki sopo Allahu Allah al amiro pada amir. Innaha ula sesungguhnya demikian itu mereka ad-dahakin, orang-orang dahakin iku yatago mazuna menghina mereka min ahdika dari mengambilmu Makil aluk mata pada satu suapan yang jatuh itu. Wabaina yadaika dan antara depanmu Makil hadat to'am ini makanan, dan iku antara depanmu hadat to'am utawi ini makanan. Jadi terus ada yang ngomong aslahallahul amir, semoga amir yaitu Makil bin Yasar itu diperbaiki oleh Allah ya dijaga oleh Allah, diperbaiki keadaannya. Itu loh Makil, orang-orang dahakin itu kok meremehkan engkau, jadi gaya-gayanya kok menghina engkau. Kenapa ya engkau mengambil makanan dikit yang jatuh itu, padahal di depan engkau itu masih
banyak makanan yang bagus-bagus, ya kan? Harusnya kan ditendang atau diinjek kan gitu. Lah kok jenengan ambil, jenengan bersihkan, eh, jenengan makan. Kok ngragasmen panganan saya akeh kok njukuki panganan ngono. Kala berkata Makil, ini sesungguhnya aku iku lam akun, tidak ada aku iku li'ada'a agar meninggalkan aku. Ma pada apa-apa sami itu yang mendengar aku min Rasulillah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam liha dihil aajim, karena ini orang-orang aajim. Orang-orang aajim itu ya orang-orang dahakin itu tadi, ya. Jadi dulu aku pernah mendengar suatu hadis dari Rasulullah, ya. Lah hadis itu tidak akan aku tinggalkan hanya gara-gara dihina oleh mereka, ya. Hanya gara-gara dihina oleh mereka. Mereka mungkin hidupnya makmur, banyak makanan, terus akhirnya banyak makanan yang disia-siakan. Terus begitu aku ngambil makanan jatuh terus dihina. Nah, tapi itu aku dengar sendiri dari Rasulullah. Dan apa yang aku dengar dari Rasulullah, ya tidak akan aku tinggalkan gara-gara mereka. Ina sesungguhnya kami, iku kuna ada kami, iku nukmaru, diperintah sopa ahaduna, salah satu kami para sahabat. Idza sakotat ketika jatuh opo lukmatuhu, suapannya ahaduna. Jadi ngambil makanan, satu suap terus jatuh. An yakhudaha jika mengambil kembali, siapa ahaduna pada suapan. Payumito maka membersihkan dia ahaduna ma pada apa-apa, karena yang ada opoma fiha di dalam makanan tersebut bayane min adzan dari kotoran, wayak kulaha dan memakan dia ahaduna pada lukmah yang jatuh, walayata'aha dan tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan dia ahaduna pada suapan yang jatuh lisaiton untuk setan. Jadi jangan sampai nanti dimakan setan, jatuh dimakan setan, gimana wong dibiarkan sama orang. Jadi dulu kami itu diperintah kalau diantara kami makan terus ada suapan yang jauh, ya itu disuruh ambil, bersihkan kotorannya terus dimakan. Jangan sampai makanan yang jatuh itu dimakan oleh setan. Nah, perintahnya Nabi seperti itu. Nah, perkara dihina sama orang-orang, aku nggak ngurus. Itu sunahnya Nabi kok. Hadasana Ali bin Al-Mungdir, hadasana Muhammadu bin Fudailin, hadasanal A'mas an Abi Sufyan an Jabir. Qala berkata Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at ketika jatuh apa al-luqmatu suapan min yadi ahadikum dari tangan salah satu kalian, fal yamsah maka supaya mengusap dia ma pada apa-apa alaiha atas lukmah bayane minal adha dari kotoran, wal yakulha dan supaya makan dia ahadukum pada lukmah, ya, diambil dibersihkan terus dimakan. Itu sunahnya Rasulullah seperti itu.